Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dicintai Allah. Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk tentang penciptaan alam semesta, termasuk bumi dan langit. Dalam hal keduanya, mana yang lebih dulu diciptakan? Bumi atau langit? Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dalam sains Al-Quran menjelaskan, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, bumi, dan langit adalah perkara gaib yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Aku tidak menghadirkan mereka, iblis, dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong." Quran Surah Al-Kahfi ayat 51. Menukil pendapat ulama tafsir, Allah pertama-tama menciptakan bumi, baru kemudian menciptakan 7 langit. Ibnu Katsir berpandangan bahwa penataan bumi agar siap dihuni manusia dilakukan setelah penciptaan langit dan bumi. Para ulama kontemporer menyatakan bahwa bumi diciptakan melalui 4 tahapan atau masa secara berturut-turut, ketika langit masih berbentuk asap. Pada saat yang sama, pembentukan langit yang masih berbentuk asap melalui 2 tahapan, sudah selesai. Kemudian penataan bumi, yaitu pembuatan pelindung yang berupa atmosfer, air, dan bebatuan, dilakukan setelah itu. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, dan setelah itu bumi Dia hamparkan. Darinya Dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan, gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh. Quran Surah An-Nazi'at ayat 30-32. Lantas, seperti apa gambaran 7 lapis langit yang telah disebutkan Allah? Lalu, siapa saja yang menghuni tiap lapisan langit tersebut? Yang sudah subscribe channel ini, saya doakan masuk surga. Check it out! Kata langit, diartikan setiap sesuatu yang dapat dilihat tentang benda-benda yang mengapung di angkasa, seperti matahari, bintang, dan planet-planet, sampai jauh ke dalam ruang alam semesta raya. Al-Quran tidak mengartikan kata ini sebagai sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Sebaliknya, Al-Quran menyebutkan kata langit di banyak ayatnya. Dapat disimpulkan ia merupakan keseluruhan alam wujud dan kasat mata. Demikian juga tentang 7 langit. Justru, penciptaan ke-7 lapis langit merupakan satu tanda kebesaran Allah. Dia memberi mukjizat kepada Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit itu dalam semalam ketika peristiwa Isra, Mi'raj. Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis sangat serasi dan harmonis. Artinya, setiap langit memiliki tingkatan yang terapung kokoh di tengah jagat raya. Tidak ada tiang penyangga dan tali temali yang mengikatnya. Tiap-tiap langit menempati ruangan yang telah ditentukan baginya. Jika dikaitkan dengan ilmu astronomi, yang dimaksud dengan tingkatan langit yang berlapis-lapis itu ialah galaksi-galaksi. Demikian ini, ada sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 lapisan langit ialah 7 bintang yang berada di sekitar matahari. Penafsiran semacam ini disandarkan pada Quran Surah Al-Fussilat, ayat 11-12, yang menyebutkan tentang lapisan langit yang memiliki urusan-urusannya masing-masing. Meskipun sebagian ahli tafsir lainnya, menyerahkan urusan ini kepada Allah semata. Hadis Nabi Muhammad pun memberikan gambaran tentang 7 lapis langit, dengan masing-masing memiliki karakteristik dan penghuni yang unik. Langit pertama. Langit berwarna biru, tempat malaikat yang bertugas mengatur angin dan awan. Di sini terdapat surga Firdaus, tempat tinggal para nabi dan orang-orang beriman. Langit kedua. Langit berwarna hijau, tempat malaikat yang bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Di sini terdapat surga Adnan, tempat tinggal para syuhada dan orang-orang yang mati syahid. Langit ketiga. Langit berwarna putih, tempat malaikat yang bertugas mengatur kematian dan kehidupan. Di sini terdapat surga Jannah, tempat tinggal orang-orang yang beramal saleh. Langit keempat. Langit berwarna kuning, tempat malaikat yang bertugas mengatur rezeki. Di sini terdapat surga Ma'wa, tempat tinggal para nabi dan orang-orang yang beriman. Langit kelima. Langit berwarna merah, tempat malaikat yang bertugas menjaga neraka. Di sini terdapat surga Naim, tempat tinggal para malaikat dan orang-orang yang beriman. Langit keenam. Langit berwarna kelam,
tempat malaikat yang bertugas menjaga Baitul Makmur dan para malaikat yang beribadah di sana. Langit ketujuh. Langit berwarna cahaya, tempat Sidratul Muntaha, tempat Rasulullah bertemu dengan Allah. Saat Isra Mikraj, Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah juga bertemu 8 nabi di langit. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan kendaraan buruk. Kemudian Mikraj merupakan perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau langit ketujuh pada malam hari yang intinya menerima perintah sholat 5 waktu. Saat Isra Mikraj, Nabi Muhammad juga bertemu dengan 8 nabi di langit. Mulai dari langit pertama hingga langit ketujuh. Berikut nabi yang bertemu Rasulullah di langit saat Isra Mikraj. 1. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia dan khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Isra Mikraj, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Sebaliknya, Nabi Adam juga membalas salam Nabi Muhammad. 2. Nabi Yahya alaihi salam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya ialah seorang yang berprinsip, integritas tinggi dan penegak keadilan. 3. Nabi Isa alaihi salam. Selain bertemu Nabi Yahya, di langit kedua Nabi Muhammad juga bertemu Nabi Isa. Nabi Isa terlahir dengan mukjizat Allah dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil. 4. Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi bulan, matahari dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah, Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. 5. Nabi Idris alaihi salam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Ia adalah nabi pertama yang dapat menulis dan membaca. 6. Nabi Harun alaihi salam. Kemudian pada langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. 7. Nabi Musa alaihi salam. Pada langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis, karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa. 8. Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat tetap hidup meski dibakar dengan api. Ia mendapat hukuman dibakar hidup-hidup usai menghancurkan berhala dan tak ingin mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad naik menuju Baitul Makmur, yaitu Baitullah di langit ke-7 yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi susu dan madu. Nabi Muhammad kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah. Oleh karena itu, lambang tersebut kini menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Makmur, Nabi Muhammad akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perintahnya, Allah mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 waktu setiap hari. Nah, itulah tadi seputaran kisah 7 lapis langit dan penghuninya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.